guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi konten saya kali ini akan membahas seputar video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pengantar akuntansi. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua untuk menambah wawasan tentang akuntansi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cairiska Putri Melinda Siregar. Di video kali ini saya akan membahas tentang inventory atau biasa kita sebut persediaan dalam akuntansi. Nah, persediaan ini akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau pada perusahaan dagang, kita mengenal istilah persediaan barang dagangan atau bahasa Inggrisnya merchandise inventory atau inventory saja. Itu untuk pada perusahaan dagang. Apa yang dimaksud dengan persediaan barang dagangan? Yaitu adalah persediaan berupa barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Itu yang dinamakan persediaan barang dagangan. Nah, persediaan ini adalah kelompok aset, tepatnya kelompok aset lancar karena dia mampu memberikan manfaat bagi perusahaan. Dan kapan memberikan manfaat itu? Yaitu ketika persediaan barang dagangan itu terjual. Selama persediaan barang dagangan tersebut belum terjual, itu berarti persediaan belum memberikan manfaat kepada perusahaan. Nah, lain halnya untuk perusahaan manufaktur. Itu terbagi menjadi 3, yaitu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi, ketiga jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur ini sama-sama termasuk ke dalam aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Permasalahan yang kedua atau materi yang kedua yang berkaitan dengan materi inventory adalah menentukan unit atau kuantitas barang dagangan. Nah, untuk menentukan unit atau kuantitas barang dagangan ini ada 2 sistem pencatatan, yaitu pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Kalau sistem pencatatan perpetual, bagaimana cara Anda menentukan berapa unit atau kuantitas barang dagangan yang tersisa dalam akhir periode? Maka jawabannya adalah kita menggunakan kartu persediaan untuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan mutasi barang dagangan. Kalau barang dagangan dibeli, berarti barang dagangan bertambah, berarti kita akan update di kartu persediaan bahwa persediaan barang dagangan tersebut kita bertambah. Kalau kita menjual barang dagangan, berarti di kartu persediaan persediaan barang dagangan kita berkurang. Sehingga berapa unit kuantitas barang dagangan di gudang dapat kita ketahui menggunakan pencatatan kartu persediaan barang dagang. Nah, biasanya perusahaan yang menggunakan sistem perpetual ini akan melakukan perhitungan kembali, yaitu perhitungan fisik untuk melihat secara langsung berapa unit kuantitas barang dagangan yang ada di gudang. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut catatan dan barang dagangan yang ada di gudang bisa saja berbeda. Apabila terjadi perbedaan antara pencatatan dan perhitungan fisik, maka yang menjadi acuan perusahaan adalah perhitungan fisik di gudang. Kemudian perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir supaya hasilnya sama dengan menurut perhitungan fisik. Lain halnya dengan sistem periodik. Kalau sistem periodik kita tidak menggunakan kartu persediaan, maka untuk menentukan berapa unit kuantitas barang dagang yang masih tersisa pada akhir periode adalah cara satu-satunya melakukan perhitungan fisik persediaan. Maka pada setiap akhir periode perusahaan akan melakukan perhitungan fisik
Persediaan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang dalam satu periode. Nah, hasil perhitungan fisik ini berupa jumlah barang dagangan yang masih tersisa dalam satuan unit. Materi selanjutnya yang berkaitan dengan inventory adalah permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama yaitu ada pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman, yaitu dalam bahasa Inggrisnya goods in transit. Permasalahan yang biasanya terjadi pada saat pelaporan nilai persediaan pada akhir periode biasanya disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman. Nah, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Nah, hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan pada periode saat ini atau tidak. Cara mengenanganinya yaitu dengan dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Nah, biasanya kalau kita mengirim barang atau membeli barang itu biasanya kan ada fakturnya. Nah, dua syarat kesepakatan ini mempengaruhi kapan kepemilikan barang tersebut dari penjual kepada pembeli, yaitu ada dua, yaitu yang pertama FOB shipping point dan yang kedua FOB destination point. FOB shipping point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah sang pembeli. Kemudian untuk FOB destination point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang menanggung biaya angkut adalah sang penjual. Kita ambil ilustrasinya seperti ini. Ibarat saya seorang perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu melakukan pembelian barang dagang pada tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 500 unit misalnya. Nah, barang tersebut dikirim melalui jalur darat pada tanggal 29 Desember 2019. Kemudian baru sampai di perusahaan saya pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, bagaimana jika saya menyusun laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020? Apakah barang dagangan yang saya beli tanggal 28 Desember tadi akan diakui sebagai persediaan dagang perusahaan untuk periode saat ini atau tidak pada laporan keuangan pada 31 Desember 2019? Kemudian itu jawabannya adalah semua tergantung kepada syarat yang kita kesepakati pada sebelumnya, yaitu jika kesepakatannya FOB shipping point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli pada tanggal 28 Desember 2019 tadi sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual di Jakarta. Maka pada laporan keuangannya perusahaan saya sudah boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagang saya yang akan dilaporkan sebagai aset lancar pada saat pelaporan perusahaan saya. Jika FOB destination point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli pada tanggal 28 Desember 2019 tadi baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang dagangan itu sampai di gudang pembeli di Kota Bengkulu.
Nah, maka perusahaan saya belum bisa mengeklaim bahwa itu merupakan aset saya, dan pada saat pelaporan saya tidak bisa mengakui itu sebagai aset saya, dan kita tidak bisa melaporkan bahwa di laporan aset bahwa itu adalah aset perusahaan saya. Berikutnya ada barang konsinyasi atau disebut juga barang titipan. Barang titipan ini merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau milik orang lain yang dititipkan kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Nah, perusahaan tersebut yang mempunyai barang tadi akan menetapkan berapa harga jual atas barang tersebut. Nah, dan bagi perusahaan kita yang menjualkan barang titipan tersebut, maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Nah, teman-teman, jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka resikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkan. Nah, kita sebagai perusahaan yang menjualkan tidak boleh mengakui barang konsinyasi ini sebagai barang persediaan dagangan kita, karena barang ini bukan milik kita, melainkan milik kepemilikannya adalah milik perusahaan lain. Yang terakhir yaitu ada average method. Average method adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, untuk diingat, pada sistem periodiknya akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika kita menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualannya dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit menggunakan average method ini bisa dihitung menggunakan cara rata-rata sederhana atau dengan menggunakan cara rata-rata tertimbang. Oke guys, itu tadi video pembelajaran tentang inventory. Di sini saya masih sama-sama belajar. Jadi apabila ada kesalahan atau kalian kurang paham dengan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tetap dukung terus channel video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Okay, see you di next video. Bye bye.